Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Fadila dari kelas MN23C dengan NIM 20230080066 akan menjelaskan tentang analisis dari studi kasus perusahaan PT PLN Persero UPJ Garut tentang tahapan perencanaan dan manajemen strategi. Yang pertama di sini ada visi dan misi dari perusahaan itu sendiri. Dengan visi diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Lalu ada misinya, yaitu yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Misi yang kedua ada menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Misi yang ketiga ada mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Lalu yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Baik, lanjut kita ke tujuan perusahaan. Yang pertama ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan organisasi. Yang kedua, peningkatan kesehatan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasi dan investasi. Yang keempat, peningkatan layanan dan penguasaan pasar. Yang kelima, inovasi produk, jasa, dan sistem. Yang keenam, peningkatan mutu dan keandalan. Yang ketujuh, peningkatan pembinaan lingkungan. Yang terakhir, yaitu memperkuat audit dan analisa evaluasi. Lanjut kita ke perencanaan strategi. Jadi perencanaan strateginya ada inovasi produksi, jasa dan sistem. Yang kedua, peningkatan layanan dan penguasaan pasar. Yang ketiga, peningkatan mutu dan keandalan. Yang terakhir ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan organisasi. Kemudian kita analisis strategiknya. Analisis lingkungan eksternal. PT PLN harus melakukan pemindaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Peluang dan ancaman hadir setiap saat dan senantiasa melampaui sumber daya yang tersedia. Kemudian ada analisis lingkungan internal, yaitu untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Setiap perusahaan harus melakukan analisis internal sebelum membuat perusahaan apapun. Pada rencana bisnis, PT PLN harus memeriksa kemungkinan peningkatan untuk pertumbuhan perusahaannya. Baik, lanjut kita ke analisis SWOT. Di sini yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu struktur organisasi yang memadai, keberadaan struktur organisasi yang ramping dan jalur birokrasi dan hierarki yang singkat. Yang kedua, unit-unit dan ranting pelayanan, mempunyai jaringan pelayanan yang tersebar ke seluruh wilayah sampai tiap kecamatan mempunyai unit pelayanan dan ranting. Yang ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas, menerapkan jenjang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya, terutama tenaga layanan di lapangan. Yang keempat, yaitu keunggulan biaya listrik. Hal ini merupakan penjabaran dari harga jual listrik yang kompetitif. Kita lanjutkan ke weakness atau kekurangan. Yang pertama ada biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi, memerlukan alokasi dana yang besar agar fasilitas dan jaringan listrik layak digunakan. Yang kedua, ketergantungan pasokan listrik swasta. Dengan terbukanya peluang industri ketenaga listrikan bagi perusahaan swasta, mengakibatkan PT PLN Persero membeli pasokan tenaga listrik ke pihak swasta. Yang terakhir ada kemampuan antisipasi gangguan. Dengan luas daerah dan jaringan listrik menyebabkan antisipasi gangguan terhadap keluhan masyarakat belum dapat optimal. Seperti itu. Lanjut kita ke opportunity. Yang pertama adanya Undang-Undang Ketenaga Listrikan merupakan sumber kekuatan hukum sebagai landasan operasional PT PLN Persero.
Yang kedua yaitu peta pasar yang potensial. Dengan wilayah kerja UPJ Garut Kota yang cukup luas merupakan pasar yang potensial. Yang ketiga ada peningkatan pendapatan perusahaan. Kebutuhan listrik rumah tangga dan industri yang semakin meningkat merupakan sumber pendapatan perusahaan jangka panjang. Yang terakhir ada alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik. Dengan keterbatasan sumber daya alam merupakan peluang untuk menciptakan sumber energi listrik alternatif di masa depan. Kita lanjut ke trade. Yang pertama ada peta pesaing bisnis ketenaga listrikan. Dengan keluarnya undang-undang anti monopoli berdampak kepada PLN karena tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan berbisnis tenaga listrik. Yang kedua adanya globalisasi ekonomi merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik. Yang ketiga, sumber alam yang terbatas. Sumber daya alam yang semakin berkurang harus mencari solusi alternatif penghasil tenaga listrik. Baik, kita lanjut kepada formulasi strategi. Di sini ada corporate level strategi. Saya memilih growth strategi karena perencanaan yang dirancang dari perusahaan PT PLN Persero UPJ Garut Kota ini merupakan untuk mengembangkan atau meningkatkan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Lalu untuk bisnis level strateginya saya memilih fokus karena sejalan upaya mendekatkan diri dengan konsumen, PT PLN Persero UPJ Garut Kota melaksanakan program unggulan strategi yang didasari pada paradigma fokus atau for customer satisfaction untuk kepuasan pelanggan dengan bertujuan untuk kepuasan pelanggan dengan konsep pendekatan khusus yaitu fokus 100 dan fokus 5000. Untuk implementasi strateginya, dari segi implementasi strategi PT PLN Persero khususnya UPJ Garut Kota telah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pusat secara maksimal agar pelayanannya memuaskan pelanggan. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan fungsi perencanaan sampai pelaksanaan program oleh masing-masing fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-masing UPJ. Terakhir, untuk kesimpulannya, sebagai perusahaan yang telah berkompeten dalam bidang ketenaga listrikan di Indonesia, sewajarnya PT PLN Persero khususnya UPJ Garut Kota melaksanakan operasional dan pelayanannya lebih maksimal dan profesional sehingga pelanggan atau masyarakat sebagai konsumen dapat menikmati dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Dengan pelayanan yang memuaskan, pelanggan atau masyarakat, maka kebijakan penetapan visi yang dirumuskan PT PLN Persero sebagai perusahaan yang diakui dunia tidak mustahil dapat tercapai dan dapat berkembang. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.